Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, sehat, sehat, sehat. Kiranya keluarga kita semua terhindar dari virus corona. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tetap jaga imunitas kesehatan kita semua. Saat ini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai peserta PKA kelas Wadana di BPSDM Provinsi Bengkulu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau pengalaman saya selama mengikuti kegiatan on campus maupun dalam aplikasi di kantor di badan saya sendiri di Bapelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara. Memang sepertinya gampang, tapi luar biasa bahwa kami seluruh peserta baik kelas reguler dan kelas Wadana itu harus mengikuti aturan yang ada semuanya. Luar biasanya kami masuk di zaman virus corona, kemudian masuk pada bulan Mei kalau tidak salah itu dengan kondisi lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Banyak dinamika yang ada, tetapi kami sebagai pejabat administrator rata-rata dapat mengikuti kegiatan dengan baik dengan dinamika yang luar biasa pula. Kami menganggap bahwa pola-pola yang dulu kami tanya kepada senior-senior setelah mengikuti bahwa gampang, akan ada tiap hari atau seperti apa. Kami sudah mempersiapkan diri, ternyata dengan kurikulum yang dicoba baru kepada kami cukup kaget, cukup kerepotan. Tapi inilah tantangan yang harus dilewati. Tugas untuk menyusun laporan akhir dan proposal dan laporan akhir itu bagi saya hampir sama dengan menyusun skripsi, harus terstruktur sesuai dengan rencana, milestone, sesuai dengan tahapan. Begitu juga itu yang disampaikan oleh coach saya bahwa memang laporan harus terstruktur. Apa yang kita laksanakan, apa yang tidak tercapai, apa yang tercapai harus kita sampaikan. Berbagi pengalaman untuk pelaksanaan aplikasi aksi perubahan dimulai dari diri saya sendiri. Karena saya mengikuti kegiatan PKA adalah untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri saya sebagai pemimpin. Karena saya pikir PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, adalah melatih diri saya sebagai administrator yang baik. Hal itu harus dimulai dengan teori-teori yang ada, tetapi memang cukup dua hal, yaitu integritas dan akuntabilitas. Integritas itu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan tupoksi, lurus. Meskipun kita sampaikan lurus itu bukan artinya syabrak atau seperti apa, seperti tentara ya, tapi kita lurus sesuai dengan tupoksi, mengerjakan dengan tujuan yang ada. Dalam pelaksanaannya itu berbelok-belok, bengkok-bengkok, itu biasa. Disitulah posisi kita sebagai pemimpin. Karena itu kita harus, saya harus mempunyai integritas sebagai seorang pejabat dan sebagai seorang pribadi pun harus menjadi contoh. Setelah itu mudah-mudahan akuntabilitas kita akan dinilai oleh pimpinan saya, kepala badan saya atau pimpinan yang lain. Karena saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, harus orang lain yang menilai. Faktor terpenting dalam pelaksanaan aksi perubahan di Bapelitbangda adalah komunikasi. Karena dengan komunikasi yang baik, maka saya sebagai sekretaris Bapelitbangda bisa memberikan masukan, menyampaikan maksud tujuan dari aksi perubahan yang ingin saya laksanakan. Dengan komunikasi yang baik maka akan tercapai tujuan dan akan terlaksana sesuai dengan rencana yang ada. Dan kawan-kawan dari tim efektif pun mempunyai cara
atau pola yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada beberapa pendekatan-pendekatan dalam komunikasi, baik itu secara hierarki struktural, kita bisa membawa diri sebagai pejabat. Yang terpenting mungkin adalah sebagai pribadi kita, karena melalui pendekatan dan contoh dalam diri saya sendiri, mudah-mudahan itu bisa berimbas kepada tim efektif atau teman-teman lainnya yang ada di Bapelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian setelah pendekatan secara hierarki tupoksi pribadi tidak bisa berjalan dengan baik, tentu dalam pelaksanaan aksi saya tidak bisa berhenti kalau memang macet. Saya harus turun langsung. Bukan berarti pemimpin itu tugasnya memimpin saja, tidak. Kita harus turut serta merasakan dan melaksanakan aksi perubahan tersebut bersama-sama dengan kawan-kawan tim efektif. Meskipun tidak bisa secara bersama-sama selalu setiap saat, tapi ada beberapa staf yang memang mampu bersama-sama dengan saya untuk mengeksekusi pelaksanaan aksi perubahan. Dari awal sampai akhir pelaksanaan bisa dilaksanakan dengan baik, karena memang sebelum adanya PKA saya telah berupaya untuk melaksanakan inventarisasi aset atau barang milik daerah, tapi melalui PKA ini eksekusinya bisa lebih terstruktur, lebih baik. Kemudian yang saya rasakan, pengalaman saya bahwa saya bisa melaksanakan tugas kalau tidak didukung oleh kepala badan, saya tidak bisa. Saya bersyukur Bapak Soeharto sangat mendukung untuk optimalisasi, karena memang ini juga merupakan tupoksi kami, tetapi memang untuk ada beberapa hal sensitif sebenarnya untuk BMD karena dinamika yang ada di lapangan, tapi Bapak kepala badan sangat mendukung untuk pelaksanaan optimalisasi tersebut. Dan juga tim efektif juga sangat mendukung sih, karena ini juga merupakan tupoksi bersama-sama mereka, karena tim efektif saya di bawah sekretariat semua. Kemudian dukungan penuh dari ASN untuk melaksanakan penertiban efektivitas efisiensi penggunaan aset. Dan yang paling terpenting adalah saya banyak belajar dalam PKA ini, mulai dari nasionalisme, mulai dari manajemen kepegawaian, untuk manajemen kinerja, untuk proses budaya kerja, untuk integritas dan akuntabilitas. Saya semakin diingatkan bahwa poin-poin tersebut harus melekat dalam diri ASN, diri seorang pejabat administratif. Pengalaman ini akan saya terapkan, akan saya bawa, akan saya coba selagi diberikan kesehatan dan diberi amanah, akan saya coba laksanakan dengan baik. Berdampak banyak pada diri saya PKA ini, karena banyak bertemu dengan kawan-kawan dari kabupaten lain, sangat senang dengan dinamika yang ada. Demikian juga dari Bapak Ibu pejabat dari provinsi, meskipun kelasnya berbeda, mungkin ke depan harus digabung Pak ya. So, bahasa simpel yang bisa saya dapatkan dari PKA ini adalah tupoksi kita laksanakan saja dengan baik. Nampaknya sepele, nampaknya tidak terlalu bermanfaat, tetapi dalam pelaksanaannya rupanya sulit. Banyak dinamikanya, baik itu dari resistensi, baik itu ada yang kontra, ada pula yang pro, tapi itu dinamika yang kita harus hadapi. Mengingat Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tujuan dari pemimpin kami, dari Bapak Bupati, untuk selalu menjadi yang terdepan, mendapatkan prestasi di segala bidang. Itu sudah terbukti dari nilai sakip yang meningkat, dari WTP yang bisa dipertahankan, dan juga melalui masuknya dana-dana ke Kabupaten Bengkulu Utara. Kepemimpinan beliau
ini menjadi contoh saya dalam implementasi di aksi perubahan. Meskipun itu hanya sedikit yang bisa saya contoh, tapi ya kita harus kerja on the track sesuai dengan topoksi dan perintah lainnya yang harus dilaksanakan. Jadi itu simple, bekerja saja sesuai dengan topoksi dan membaur. Dan yang terakhir adalah menjadi pemimpin di zaman sekarang ini harus menjadi pemimpin yang fleksibel, harus menjadi pemimpin yang bisa kerja di segala lini. Jangan karena saya sekretaris saya nggak bisa ngetik lagi, jangan karena saya sekretaris saya nggak bisa lagi melihat isi dapur, isi gudang atau seperti apa, atau susunan meja mungkin tidak rapi. Semua harus kita laksanakan dengan baik. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, aksi perubahan bisa saya laksanakan dengan dukungan Bapak Suwarto sebagai kepala badan saya, Bapak Joy sebagai coach atau pembimbing saya mendukung, dan juga Bapak Marija yang dari awal sudah memberikan motivasi banyak kepada kami serta PKB. Jadi itu pengalaman saya untuk pelaksanaan inventarisasi. Pengalaman saya ini hal-hal yang agak sedikit-sedikit gampang-gampang susah, tetapi melalui kertas kerja yang saya susun, tim susun bersama-sama dengan kawan-kawan, mudah-mudahan ini menjadi awal optimalisasi di pabrik Bangga untuk tertib administrasi. Jadi itu pengalaman saya, mulai dari mengikuti kelas on kampus maupun aksi perubahan. Saya banyak mengucap syukur, berterima kasih kepada dosen-dosen Widya Suara yang memberikan materi, dosen pembimbing saya, Bapak Kepala BPSDM, dan Bapak Kepala Bapelibangda Bapak Suwarto, juga untuk tim efektif yang telah membantu saya selama ini. Kiranya kita diberikan kesehatan, kekuatan terhindar dari virus corona, dan inilah pengalaman saya yang bisa saya bagi, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat, 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 sehat. Merdeka.